Necromancer adalah salah satu dari beberapa job yang terbilang ampas di kalangan para hunter yang tersebar di seluruh muka bumi. Tapi ada seorang lelaki yang menjadi salah satu dari 5 hunter triple S rank dengan job Necromancer. Akan tetapi, dia juga seseorang yang memiliki banyak pro dan kontra di mata publik. Dan orang ini dikatakan dapat kembali dari sebuah gate secara alami walaupun mengalami luka-luka yang parah, dan bahkan masih hidup walaupun seluruh timnya telah tewas di dalam sebuah gate. Seorang pria yang dijuluki sebagai Immortal King dengan nama asli Kang Taiha. Di awal kisah, kita langsung disuguhkan dengan sebuah pertarungan antara guild yang dikenal sebagai guild terkuat, yaitu Griffin, dengan seorang pria bernama Kang Taiha, yang diketahui dia adalah seorang mantan anggota dari guild yang sekarang sedang dihadapinya. Pertarungan tersebut telah berlangsung selama 6 bulan lamanya. Wow, itu sangat mengesankan mengingat Kang Taiha hanya bertarung seorang diri saja. Namun kali ini Taiha memilih menerjang markas utama Griffin sebagai arena pertarungannya yang terakhir. Itu merupakan sebuah pertarungan yang kejam. Melihat para anggota Griffin yang bertarung dengan semangat yang menggebu-gebu karena dijanjikan sebuah imbalan emas yang bernilai 5 miliar apabila mereka berhasil mengalahkan Kang Taiha. Di sini kita diperlihatkan sebuah skill yang imba. Di saat sang MC mengeluarkan sebuah skill summon yang memunculkan seekor naga bertulang, di mana kemunculan dari sang naga mampu memporak-porandakan sebagian gedung pencakar langit yang menjadi markas dari Guild Griffin. Tapi Kang Taiha merasakan bahwa dirinya hampir mencapai batasnya setelah menggunakan mananya untuk memanggil sang naga. Apalagi pertarungannya sudah berlangsung cukup lama. Taiha yang kini terbang di langit melihat seorang pria tua yang sedang menatapnya dari dalam gedung markas Guild Griffin, yang ternyata dia adalah seorang guildmaster dari pasukan tersebut yang bernama Yo Jogyu. Di mana Taiha langsung menuju ke arah Jogyu dengan kecepatan penuh. Namun tiba-tiba saja sebuah serangan entah berasal dari mana melesat dan mengenai sayap sang naga. Taiha yang bermaksud untuk terbang lebih tinggi demi menghindari serangan tersebut malah dijejalkan oleh banyak serangan yang tepat mengenai sang naga dan membuat mereka berdua terjun bebas dari langit. Dilanjutkan dengan dirinya yang terlihat masih hidup tapi telah sekarat, langsung dikepung oleh banyak pasukan yang disebut Holy Knight, di mana skuad Holy Knight diketahui memiliki keterikatan dengan sang guildmaster yang telah berada di tengah-tengah mereka saat ini. Kedua belah pihak pun beradu argumen untuk beberapa saat, dan diketahui tujuan sang guildmaster menyerang Kang Taiha adalah untuk merampas sebuah item yang bernama Nameless Stone. Entah apa efek dari item tersebut yang membuat Jogyu sangat tergila-gila setelah melihat item tersebut dikeluarkan dari sakunya Taiha. Jika kau benar-benar mau batu ini, nih tangkap. Tidak semudah itu. Jika kau mau, cobalah ambil sendiri dari mayatku, ucap Taiha. Pertarungan yang panjang terus berlanjut di malam yang penuh luka. Dan setelah malam tersebut berakhir, Kang Taiha akhirnya tewas. Jiwanya yang terbakar perlahan-lahan nampak mulai meredup, dan akhirnya dirinya dapat beristirahat dengan tenang. Tapi tiba-tiba scene beralih menuju dataran Murim, tepatnya berlokasi di daerah Zhejiang, di mana terjadi kegemparan dari para penduduk setelah mendengar rumor yang mengatakan bahwa putra tertua dari klan Baekun yang divonis telah tewas tiba-tiba hidup kembali tanpa sabab musabab yang jelas. Para penduduk pun mulai berspekulasi bahwa mungkin saja penjaga makamnya seorang necromancer, atau mungkin pria tersebut telah berubah menjadi seorang vampir. Tapi itu hanyalah kata-kata sembarang yang dikeluarkan oleh penduduk biasa di sana. Hingga akhirnya kita diperlihatkan seorang pria dengan tubuh membuntalnya bagaikan seekor babi peternakan. Dan benar saja, ini adalah pria yang menyebabkan terjadinya kegemparan di dalam klan Baekun yang bernama Yu Shinwon.
Yang sejatinya Yu Xinwon yang asli telah tewas, tapi yang kita lihat saat ini adalah Kang Taiha yang bereinkarnasi ke dalam tubuh Yu Xinwon. Taiha pun sempat kesal karena telah dibangkitkan ke dalam tubuh tersebut, dan diketahui Xinwon adalah pria yang tergila-gila dengan makanan dan juga wanita yang berhenti bernafas sebelumnya akibat kecanduan dengan obat-obatan yang dikonsumsinya. Dalam pikirannya, dia menyadari kejadian yang dialaminya saat ini pasti dikarenakan efek dari Nameless Tune yang sangat diinginkan sang Guildmaster sebelumnya. Dan akhirnya Taiha alias Xinwon mencoba membuka status window sebagai player, dan ternyata itu masih bisa digunakan di sana. Namun karena perbedaan kelas antara tubuh Taiha dan Xinwon terlalu besar, penyesuaian secara paksa dilakukan oleh sistem dan mengakibatkan seluruh level dan stat yang ia peroleh di kehidupan sebelumnya di reset ke level 1, dan itu terasa amat menjengkelkan untuknya. Tapi di sisi lain dia merasa gembira karena di tempat tersebut tidak ada monster, karena dia sudah merasa lelah melawan para monster yang tak ada habis-habisnya di kehidupan sebelumnya. Dan dia bisa dengan bebas melakukan hal sesukanya di dunia yang ditempatinya saat ini. Hingga akhirnya dirinya memutuskan untuk menetap di tempatnya saat ini dan mendeklarasikan kepada kita bahwa mulai saat ini namanya adalah Yu Xinwon. Xinwon yang kini berada di ruang pribadinya dihampiri oleh kedatangan seorang pria yang memaksa masuk ke dalam ruangannya. Yang diketahui pria ini bernama Yu Jin Sang dan merupakan saudara tiri dari Xinwon. Sang pelayan yang mencoba menghentikannya masuk ke dalam ruangan tersebut mendapatkan sebuah pukulan dari Yu Jin Sang, dan itu menandakan bahwa Jin Sang memiliki sifat yang temperamental layaknya orang penting di dalam klan Baek-un. "Cih, walaupun kembali hidup kau tetap terlihat seperti orang idiot," ucap Jin Sang. Namun itu tak diindahkan oleh Xinwon yang langsung menghampiri sang pelayan dan kemudian bertanya kepadanya siapa pria bajingan yang penuh dengan ocehan di belakangnya. Dan sang pelayan pun menjawab bahwa itu adalah adik tirinya sendiri, serta kemunculan seorang pria yang merupakan ketua dari faksi Red Cloud yang bernama Kwak Won San, yang memiliki keterikatan dengan Yu Jin Sang dan terlihat mengabaikan Xinwon yang merupakan calon penerus dari klan Baek-un. Berdasarkan informasi yang didapatkan Xinwon hari ini, kepala klan atau ayahnya sendiri, Yu Hoyeol, sedang sakit. Jadi posisi kepala klan saat ini sedang kosong. Tapi si ketua faksi Red Cloud menyebut Jin Sang sebagai tuanku, yang membuat Jin Sang seakan-akan bagaikan seorang ketua klan. Setelah sukses membuat Xinwon kesal, akhirnya mereka berniat untuk kembali dan keluar dari ruangan tersebut. Tapi Xinwon tidak tinggal diam setelah mereka berdua mencemooh dirinya. Dengan tubuh buntalnya dia pun mampu melompat dan menyerang tepat di bagian kepala Jin Sang. Rasa sakit yang diterima Jin Sang memanglah tidak seberapa, tapi rasa malu yang ia rasakan terasa begitu sangat dalam. Dengan mata yang berapi-api, Jin Sang yang kesal sontak menyiapkan kuda-kuda untuk menyerang pria yang baru saja membuatnya malu. Tapi aura mencekam yang dikeluarkan Xinwon membuat dirinya berkeringat dingin. Yang anehnya padahal Xinwon ini dikenal tidak pernah belajar ilmu bela diri semasa hidupnya. Dengan pintu yang tengah terbuka dengan lebar di balik punggungnya memperlihatkan tatapan mata para penduduk yang tertuju ke arah mereka yang tengah menyaksikan Jin Sang yang akan menyerang Xinwon. Dan itu menjadikan alasan untuk Jin Sang pergi dari sana, yang padahal dia belum menyerang Xinwon dan hanya terdiam saat itu dikarenakan merasa ngeri dengan aura yang dipancarkan oleh pria tambun di hadapannya. Sesaat setelah kepergian kedua bajingan tersebut, tiba-tiba saja kepalanya terasa pusing bagaikan terbentur benda tumpul. Tapi nyatanya rasa sakit yang dia rasakan saat ini dikarenakan ingatan dari Xinwon yang asli mulai terbentuk di dalam kepalanya. Sekelebat ingatan tersebut menunjukkan Jin Sang yang sedang meracuni Xinwon juga sang kepala klan demi mendapatkan posisi dari ketua klan. Dia juga berduel dengan Xinwon yang tidak memiliki ilmu bela diri untuk membuatnya malu di muka umum, serta meniduri seorang wanita yang menjadi tunangan dari Xinwon. Itu adalah kehidupan yang suram yang dirasakan oleh Xinwon di masa lalu. Hingga akhirnya Xinwon yang baru menanyakan kepada sang pelayan tentang tempat di mana orang-orang banyak dibunuh oleh penjahat.
Di sisi lain, Yu Jinsang yang baru saja tiba di kediamannya merasa geram dengan emosi yang meluap-luap di dalam tubuhnya setelah mendapatkan penghinaan dari Siwon yang telah memukul kepalanya. Juga ketua faksi Kuak yang merasa heran dengan Yu Siwon yang bisa memukul Jinsang, padahal bocah gendut tersebut belum pernah sekalipun belajar ilmu bela diri. Untuk meredakan amarah Jinsang yang meluap-luap, ketua Kuak memutuskan untuk membuat sebuah rencana secara diam-diam untuk melenyapkan Yu Xinwon dari dunia murim. Cahaya rembulan yang nampak bersinar menandakan malam telah datang. Berlokasi di sebuah lembah yang diselimuti kabut yang tebal akibat efek sisa-sisa mantra dari perang besar yang terjadi sekitar 200 tahun yang lalu. Dan konon kabarnya lembah ini tidak dapat dilalui orang-orang dengan selamat, yang membuatnya menjadi salah satu tempat terlarang untuk dikunjungi. Tempat itu biasa disebut lembah kabut berdarah. Namun dari balik kegelapan nampak seorang pria yang sedang mendaki lembah tersebut. Walaupun dirinya sadar untuk bergerak saja sulit, apalagi harus mendaki bukit. Tapi keuntungannya daerah terlarang itu sangat sempurna untuk meningkatkan skill nekromansinya. Karena tempat tersebut adalah tempat di mana banyak para penjahat yang mati. Pastinya banyak roh-roh kuat yang masih tersisa di dalamnya. Terdapat beberapa warna yang dikeluarkan dari pancaran roh yang terdapat di sana. Karena Yu Xinwon saat ini masih level 1, akhirnya dia menyerap roh berwarna putih yang paling cocok dengan levelnya saat ini. Menyerap yin mana dari roh adalah hal biasa untuknya. Hingga akhirnya levelnya pun meningkat ke level 2 dan mendapatkan skill Skeleton Mastery dan Hipnosis, diikuti dengan beberapa stat yang ikut meningkat pula. Yang dilanjutkan dengan dirinya mencoba untuk mengumpulkan seluruh yin mana kotor di dalam tubuhnya, hingga membuatnya merasakan sakit yang seakan-akan masuk menusuk hingga tulang rusuk. Jantung yang sebelumnya berwarna merah darah berubah menjadi biru akibat diselimuti oleh yin mana, dan itu juga merupakan skill yang dia dapatkan. Dan diketahui Kang Taiha tidak seperti necromancer lainnya yang menyimpan mana di dalam otak mereka, tapi dia menyimpan mana di dalam jantungnya. Menyimpan mana di dalam otak sebagai pusatnya dapat menyebabkan kerusakan mental apabila penggunanya membuat sedikit kesalahan saja. Sedangkan Taiha yang merupakan satu-satunya pengguna yin mana heart tidak pernah merasakan efek samping apapun yang membuatnya menderita selama ini. Tidak sampai situ saja, dengan skill barunya, Siwon mencoba mensummon seekor skeleton berlevel rendah. Untuk saat ini dia hanya mampu memanggil satu skeleton saja, yang kemudian dia uji coba dengan mengeluarkan sedikit gerakan dari si skeleton, yang tidak lama langsung memudar karena Siwon yang langsung kehabisan mana. Itu adalah hal yang wajar untuknya, karena mana di dunia barunya saat ini hanya setengah dari jumlah mana di dunia sebelumnya. Hingga akhirnya Siwon pun melanjutkan menyerap roh-roh yang masih tertinggal di sana. Beberapa hari pun telah terlewati. Terlihat Siwon yang baru saja kembali dari lembah melihat para prajurit yang berjaga semakin hari semakin bertambah di dalam kediamannya untuk mengawasi dirinya. Dan pastinya Siwon pun menyadari bahwa itu adalah ulah Yu Jinsang yang amat dengki kepadanya. Dan hal tersebut memaksanya untuk mencari rute lain untuk masuk ke dalam ruangannya sendiri. Dan setelah dia berhasil masuk dengan susah payah dengan tubuh tambunnya, tiba-tiba saja tepat di hadapannya terlihat sosok yang tengah berdiri di balik gelapnya ruangan. Dengan kecepatan akselerasi yang dimilikinya, Siwon mampu menyergap pria tersebut dengan cepat. Yang ternyata itu adalah sang pelayan yang baru diketahui bernama Wang Sam, yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya tanpa izinnya terlebih dahulu. Wang Sam yang selalu memperhatikan tuan mudanya mengetahui bahwa Siwon akhir-akhir ini selalu berpergian di malam hari. Hingga akhirnya si Wang Sam ini mengajak Siwon untuk mengikutinya ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah sebuah gudang tua yang telah lama terbengkalai, yang di dalamnya terdapat sebuah celah untuk rute pelarian Siwon agar dia terhindar dari para penjaga yang diutus oleh Jinsang. Tapi Siwon yang belum sepenuhnya percaya kepada Wang Sam menggunakan skill charm kepadanya untuk mengetahui apakah Wang Sam terlibat dengan Jinsang ataukah tidak.
Wang Sam yang saat ini berada di bawah kendali Siwon berkat efek dari skillnya mengatakan bahwa dia tidak memiliki urusan dengan Jin Sang. Dan selama ini dirinya taat kepada Siwon dikarenakan hubungan lama yang begitu dekat di antara mereka berdua bagaikan seorang kakak beradik. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Wang Sam, akhirnya Siwon memiliki satu orang yang dapat dipercaya olehnya. Dan akhirnya dia pun pergi melalui lubang tersebut. Shin pun melaju ke dalam area lembah kabut berdarah, di mana terlihat Siwon yang telah mengalami peningkatan dalam skill maupun levelnya. Yang saat ini dia sudah mencapai level 10 dan terlihat akan menyerap roh biru yang ada di depannya. Roh biru ini memiliki mana yang sedikit, tapi tersimpan kekuatan misterius di dalamnya. Siwon yang kini dialiri dengan energi yang terasa mengalir di seluruh tubuhnya berkat roh biru bermaksud untuk menggabungkannya dengan Yin Mana Heart. Itu adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan. Mana Heart yang ada di dalam tubuhnya saat ini menolak bergabung dengan roh yang diserapnya, sampai-sampai jantungnya terasa akan meledak saat itu juga. Tapi berkat kegigihannya demi mencapai kekuatan yang baru, akhirnya Siwon berhasil menyerapnya dengan sedikit paksaan, serta mendapatkan energi yang disebut dengan Ki yang memiliki masa tenggang 30 hari. Dan mendapatkan atribut Art of Flowing Cloud yang merupakan teknik pernapasan paling dasar dari sebuah faksi terdahulu. Hingga akhirnya Siwon yang telah banyak mengalami peningkatan dari sebelumnya mencoba cara baru dengan mensummon seekor skeleton dengan menggunakan Ki yang baru saja ia dapatkan. Yu Siwon yang berhasil mensummon seekor skeleton menggunakan Ki yang sebelumnya ia dapatkan sempat terheran-heran karena skeleton yang memiliki jiwa seorang swordsman tersebut memiliki kekuatan yang lebih tinggi darinya. Dan apabila dijajarkan dengan skeleton yang ia summon menggunakan mana dari segi atribut, skill ataupun statistik, skeleton swordsman jauh lebih baik dibandingkan skeleton yang satunya, yang bahkan memiliki skill bela diri yang sangat berguna untuk pertarungan jarak dekat. Dan setelah kedua ekor skeleton itu diadu, sudah terlihat jelas dari refleks yang memukau, pergerakan yang lihai, serta kekuatan yang dikeluarkan melebihi si skeleton yang dipanggil menggunakan mana meskipun levelnya lebih tinggi darinya. Yang jadi buah dari permasalahannya sekarang adalah mengatasi energi Ki yang tidak dapat beregenerasi. Sedangkan untuk memanggil skeleton yang ahli dalam bela diri, dia memerlukan mana yang dikombinasikan dengan Ki. Dan hanya ada dua cara untuk mengatasi kedua masalah tersebut, yaitu terus-terusan menyerap energi dari roh biru seperti sebelumnya, atau Yu Siwon harus belajar ilmu bela diri. Keesokan harinya, Siwon mengatakan kepada Wang Sam bahwa dirinya ingin belajar ilmu bela diri. Dan itu adalah hal yang aneh bagi Wang Sam, mengingat di mana semasa hidupnya Siwon selalu menghindari perkelahian. Tapi tiba-tiba saja sekarang malah ingin belajar ilmu bela diri. Hingga akhirnya Wang Sam mengarahkan Siwon untuk pergi ke perpustakaan, di mana semua dokumen-dokumen tentang tutorial bela diri tersimpan di dalamnya. Dan mungkin saja itu diperlukan olehnya. Sebelum kepergiannya, Siwon kembali bertanya kepada sang pelayan siapa ahli bela diri terkuat di dalam sejarah klan Baekun. Dan dijelaskan oleh Wang Sam, dia adalah Yu Iliang, sang pendiri klan Baekun 200 tahun yang lalu. Di arah jalan menuju perpustakaan, Siwon yang inderanya telah semakin meningkat dapat mendengar orang-orang yang sedang membicarakan hal-hal jelek tentangnya. Tapi setelah mendengar kata-kata tersebut, dia tidak terganggu sedikit pun. Malah itu menguntungkan dirinya. Karena reputasinya yang sudah burik, sekarang Siwon dapat melakukan segala hal yang dia suka. Dan bahkan sedari awal tidak berencana untuk menjadi seorang penguasa yang baik hati dan budiman. Sampai akhirnya dia telah sampai di perpustakaan, di mana terlihat ada 3 orang yang berjaga di depan pintu masuk, yang salah satunya terlihat seperti bos, dan mereka adalah antek-antek dari Yu Jin Sang. Kedatangannya pun langsung disambut dengan cemoohan oleh pria yang gayanya seperti bos tersebut.
tanpa rasa hormat sedikit pun kepada orang yang menjadi calon penerus dari klan Baek-un alias Yu Siwon. Sementara itu Siwon yang baru saja mendapatkan penghinaan langsung bergerak untuk masuk sambil mengatakan, "Cepat pergi dari hadapanku, hei hama kecil sialan." Yang akhirnya langkahnya pun dihentikan oleh pria tersebut. Tapi Siwon yang kembali menengok mengeluarkan sebuah tatapan yang terlihat tidak biasa dan membuat penjaga tersebut terdiam dengan kucuran keringat yang mengalir di sekujur wajahnya. Tekanan psikologis yang diterimanya terlalu besar hingga membuat pria tersebut terkencing-kencing dari balik celananya dan langsung pingsan setelah kejadian tersebut. Dan salah satu penjaga akhirnya kini menyadari bahwa anak harimau tetaplah anak harimau. Dan fakta dari kejadian barusan terjadi dikarenakan skill Terror Eye yang dikeluarkan Siwon, yang padahal skill tersebut masih berada di rank D. Sementara itu di tempat lain, tepatnya berlokasi di kediaman faksi Red Cloud, terlihat Tuan Quack yang merupakan ketua dari faksi tersebut tengah bertemu dengan para bawahannya. Dari sini sebuah fakta pun terkuak, bahwasannya si ketua faksi yang selama ini terus membuntuti Yu Jinsang kemanapun dia pergi, sejatinya hanya menggunakan dirinya sebagai alat demi mencapai tujuannya sendiri. Dan diperlihatkan bahwa faksi Red Cloud ini tengah melakukan sebuah ritual pemujaan iblis, di mana itu adalah hal yang tabu di dalam dunia permuriman. Malam hari pun tiba. Siwon yang saat ini masih berada di dalam perpustakaan masih terus mencari buku ilmu bela diri yang paling cocok dengannya, yang dengan bantuan sistem dia dapat dengan mudah mendeskripsikan isi dari buku yang saat ini hanya dilihat-lihat sebentar olehnya. Tapi semua buku di sana hanyalah dalam tingkat rendah. Sampai akhirnya dia bertemu dengan si penjaga perpustakaan, dan dia adalah seorang anak yang bernama Soyeon. Dengan didampingi oleh bocah tersebut, Siwon mengatakan bahwa dia akan membelikan bocah tersebut jajanan apabila dapat menemukan buku ilmu bela diri yang paling bagus. Sampai akhirnya Soyeon memberikan sebuah buku yang terlihat lusuh, dekil, kumel, amburadul, dan terlihat cukup tua seperti saya. Tapi itu hanyalah cover luarnya saja. Dimana setelah Siwon kembali dan mempelajari buku tersebut, ternyata skill ini berada di tingkatan yang tidak diketahui. Yang mungkin itu karena ada beberapa bagian lembar yang hilang, tapi skill ini memungkinkan dirinya untuk mengambil dan membawa energi apapun kepadanya. Di tengah-tengah semedi yang kini dilakukan olehnya, tiba-tiba saja segumpalan energi langsung tertuju ke arahnya. Yang diketahui gumpalan cairan hijau tersebut berisikan energi kutukan kematian, yang pastinya itu adalah ulah Yu Jinsang yang diam-diam mencoba membunuhnya. Siwon yang menerima kutukan tersebut malah tertawa kegirangan, karena itu disebabkan energi dari kekuatan kematian yang kini meresap ke seluruh tubuhnya sama sekali tidak mematikan untuknya, melainkan itu merupakan sebuah berkah bagi necromancer seperti dirinya, yang kini mananya mulai meluap-luap keluar dari tubuhnya berkat kutukan tersebut. Dan berkat hal tersebut, Siwon yang sekujur tubuhnya kini dialiri limpahan energi yang besar berhasil membuat sirkulasi mana ketiga di sekitar pusat mana yang kini berada di dalam jantungnya. Dengan terbentuknya sirkulasi mana ketiga ini mengakibatkan naiknya skill-skill dan level yang dimilikinya. Di tengah-tengah latihan yang terus dilakukan olehnya, tanpa sadar matahari sudah mulai terbit dari ufuk timur. Meskipun telah begadang semalam suntuk, Siwon tidak mengalami kelelahan yang berarti. Dilanjutkan Wang Sam yang tiba-tiba masuk ke ruangannya mengatakan bahwa Siwon kedatangan seorang tamu yang merupakan wanita tunangan dari Siwon itu sendiri. Dia adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga Gum, yang merupakan salah satu dari 3 wanita tercantik di sana. Seorang wanita yang dijuluki sebagai Lily White, Yum Miho, di mana di setiap orang yang menatap ke arahnya langsung takjub dengan lekuk tubuh serta kelembutan yang dipancarkan oleh wanita tersebut. Kepribadian yang dimilikinya bagaikan seorang malaikat yang turun dari langit. Tapi sungguh sangat disayangkan, itu semua hanyalah sebuah sandiwara untuk menutupi segala kebusukan di dalam hatinya. Sementara itu di tempat lain, di sebuah ruang rapat,
terlihat beberapa petinggi yang akan segera mengadakan sebuah rapat yang telah dihadiri oleh Do Jin Oh yang merupakan wakil dari faksi White Cloud, No Dae Ong, ketua Clear Cloud, Mo Tai Gil, ketua Small Cloud, dan kedua orang ini yang namanya tidak perlu saya sebutkan. Dan yang terakhir datang ke sana, di mana kedatangan orang ini tidak pernah diperhitungkan oleh orang-orang yang saat ini berada di sana. Ya, siapa lagi kalau bukan Yu Shiwon dan juga Wang Sam di sampingnya, di mana Siwon langsung mengajak si Wang Sam ini ikut duduk di kursi sebelahnya dan mengikuti rapat yang akan segera dimulai. Yang seketika hal tersebut dibantah oleh ketua faksi Small Cloud karena Siwon telah membiarkan seorang pelayan kotor duduk di ruangan pertemuan saat ini. Memang apa masalahnya? Ujar Siwon yang langsung kembali dibantah ucapannya oleh si ketua Small Cloud, tanpa menghormati sedikit pun keputusan Siwon yang derajatnya lebih tinggi dari pria arogan tersebut. Yang belum sempat mengakhiri kalimatnya, tiba-tiba saja Siwon mengeluarkan sebuah tatapan yang masuk dan menerobos masuk ke dalam mental sang ketua faksi yang kini terhanyut di dalam kengerian yang dialami olehnya. "Hei Pak Tua, apa aku butuh izin darimu untuk masalah sepele ini, hah?" Ucap Siwon yang membuat pria tersebut semakin terhimpit mentalnya dan akhirnya menuruti kata-katanya. Hingga akhirnya rapat tersebut dimulai. Singkat cerita, di dalam rapat ini berisikan tentang keluarga Gyum yang kini datang ke sana mencoba untuk memutuskan kerjasama yang telah dibangun oleh klan mereka selama ini. Dengan alasan klan mereka yang saat ini tidak memiliki seorang pemimpin yang diketahui ayah Siwon yang kini telah jatuh sakit. Tapi di tengah-tengah rapat yang mereka lakukan, muncullah orang-orang dari keluarga Gyum yang tiba-tiba masuk tanpa sopan santun dan tata krama yang bagus, di mana kedatangan mereka langsung disambut oleh Jin Sang yang langsung menggoda tunangan Siwon ini. Dan kalau diingat-ingat dari part sebelumnya, mereka ini punya hubungan yang panas, di mana sang ajudan ini mengatakan bahwa mereka akan mengakhiri kerjasama di antara kedua belah pihak. Persetujuan tersebut bisa saja digagalkan dengan sebuah syarat apabila mereka telah menemukan pemimpin klan yang baru. Setelah melihat kejadian tersebut, sang wakil ketua faksi White Cloud menyadari bahwa adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Yu Jin Sang dan keluarga Gyum ini, yang dimaksudkan agar si Yu Jin Sang ini bisa naik menjadi ketua klan yang baru. Dan yang terakhir, masalah Siwon dan nona kami. Tunggu dulu. Ngomong-ngomong soal pertunangannya, aku ingin membatalkan pertunanganku denganmu. Di mana ucapannya barusan membuat situasi semakin memanas. Walaupun pada dasarnya niat si keluarga Gyum ini mau membatalkan pertunangan juga sih, tapi karena Siwon yang membatalkan pertunangan ini, rumor tentang penolakan si wanita pastinya akan tersebar dengan cepat. Dan si pria yang disebut beruang hitam ini akan mendapat hukuman dari kepala keluarga Gyum. Dilanjutkan dengan si beruang yang kini sudah naik pitam, mengarahkan energi yang keluar dari tubuhnya ke arah Siwon untuk membuat yang ngeri. Tapi dengan santainya serangan energi tersebut tidak berdampak apapun terhadapnya. Dan hal tersebut membuat si beruang terheran-heran. Yang dilanjutkan dengan Waka White Cloud mengembalikan pancaran energi yang sebelumnya diarahkan kepada Siwon, sambil mengatakan, "Hei beruang hitam, apakah ini pernyataan perang dari keluarga Gyum?" Yang seketika membuat si beruang ngeri dengan pria tua tersebut dan berhenti menyerangnya kemudian. Di sisi lain, Yu Jin Sang yang memihak kepada keluarga Gyum mengusulkan sebuah duel untuk mengakhiri masalah yang kini dialami oleh kedua belah pihak. Tapi pihak yang kini mendukung Siwon kembali membantah, karena Siwon yang mereka semua tahu hanyalah seorang pria berlemak yang sama sekali tidak memiliki ilmu bela diri. Tapi si beruang hitam dengan bacot skillnya mengatakan bahwa Siwon hanyalah seorang pengecut yang tak akan mau berkelahi, tapi dia akan memaafkannya apabila Siwon bersujud dan meminta maaf kepada wanita yang sudah dihina olehnya. Dan akhirnya Siwon pun berdiri dari kursinya dan pergi menuju kedua orang tersebut, di mana Yu Jin Sang berpikir Siwon pasti akan bersujud dan meminta maaf kepada si mantan tunangannya. Tapi si pria tambun tersebut malah terus berjalan ke arah luar, melewati kedua orang di depannya, sambil mengatakan, kesal sekali terus-menerus mendengar ocehanmu. Kemarilah, aku akan melawanmu."
Rumor yang langsung beredar secepat kilat menarik minat para penduduk untuk segera melihat duel antara Siwon melawan keluarga Gyum, di mana pertarungan mereka akan berlangsung di atas arena. Dan ini adalah duel terpanas di akhir tahun apabila mengingat Siwon yang semasa hidupnya belum pernah melakukan perkelahian yang berarti. Namun di sisi lain, ketua White Cloud dan ketua Clear Cloud yang merasa khawatir dengan Siwon tidak bisa lagi mencegah pertarungan yang akan berlangsung, karena apabila itu sampai terjadi, para anggota klan pastinya akan berpaling dari tuan muda alias Siwon. Sampai akhirnya pertarungan pun dimulai, di mana Siwon yang langsung naik ke arena, sedangkan di sisi keluarga Gyum akan diturunkan seorang petarung bernama Dalsaeng yang sepertinya gak begitu penting-penting amat di dalam cerita ini. Tapi Siwon yang tengah berdiri dengan tegap menunjuk-nunjuk ke arah beruang hitam, karena seharusnya dialah orang yang akan dilawan Siwon, pikirnya. Dan di dalam pertarungan ini, lawan dari Siwon diharamkan untuk memakai ki agar pertarungan ini terkesan adil. Tapi meskipun begitu, si Dalsaeng ini tidak akan ragu-ragu untuk mematahkan tulang-tulang milik Siwon. Diawali dengan sebuah pukulan langsung yang terlihat begitu strong dari Dalsaeng. Dan seketika pukulan yang terlihat kuat darinya mampu mengenai angin yang bertiup di sekitar area. Dan itu adalah hal yang aneh baginya, yang meski terus melayangkan pukulan berkecepatan tinggi, yang dengan tubuh tambunnya dengan lihai bergerak menghindari serangan yang tertuju ke arahnya. Teriakan yang dilakukan oleh si beruang hitam membuat Dalsaeng semakin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan di dalam pertarungannya, dan menggunakan bela diri dengan energi ki, yang mana itu melanggar peraturan di dalam duel yang kini tengah berlangsung, di mana Siwon yang kini telah berada di tepi arena dilesatkan sebuah serangan kilat yang langsung tertuju kepadanya, Ghost Wolf Fist, yang begitu tepat mengenai tubuh Siwon. Dan akhirnya terdengar suara rintihan yang bukan berasal dari Siwon, melainkan Dalsaeng yang kini tangannya telah hancur dan tak bisa lagi digerakkan. Itu adalah teknik eksternal, ucap ketua Kuak. Hah, bagaimana dia bisa mempelajari teknik tersebut? Ucap Jinsang. Kenapa kau menggunakan teknik eksternal, dasar pengecut? Ucap beruang hitam. Yang langsung dibalas oleh para anggota klan bahwa yang melanggar aturan tersebut adalah orang dari keluarga Gyum yang telah menggunakan ki kepada tuan muda mereka. Di sisi lain, Siwon yang masih tidak mengerti dengan apa yang mereka sebut dengan teknik eksternal, karena sebenarnya kemenangan yang baru saja dia peroleh itu berkat sebuah skill yang bernama Bone Armor. Sesaat setelah berhasil dengan mudahnya mengalahkan Dalsaeng yang merupakan bawahan dari si beruang hitam, Siwon kali ini akan bertarung dengan pria yang dikenal sebagai ahli bela diri tingkat tinggi tersebut. Di sisi lain, wakil ketua faksi White Cloud dan ketua Clear Cloud yang akan segera menyaksikan pertarungan mereka mencoba menghentikan duel yang akan segera dimulai, karena merasa pertarungan tersebut tidak sebanding apabila mengingat Siwon yang mereka ketahui tidak memiliki seni bela diri sama sekali, dan akan bertarung melawan beruang hitam yang notabene memiliki seni bela diri tingkat tinggi. Tapi karena tuan muda mereka sendiri yang menginginkan terjadinya duel tersebut, akhirnya mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan yang akan menimpa Siwon. Sampai akhirnya pertarungan yang kita nanti-nantikan akan segera dimulai. Dengan energi yang mengaliri setiap denyut nadinya, si beruang hitam berpikir bahwa untuk dapat dengan mudah mengalahkan pria tambun di depannya, dia hanya butuh kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan pertahanan fisik atau yang disebutnya sebagai skill eksternal sebelumnya. Pukulan cepat yang kini dilayangkan olehnya masih belum mampu mengenai Siwon yang dengan indahnya menghindari serangan yang tertuju ke arahnya. Tapi si beruang hitam yang katanya jago bela diri ini akhirnya berhasil mendaratkan sebuah tendangan yang mampu meremukkan tulang-tulang dari lawan yang terkena serangan kuat tersebut, di mana dirinya malah dikagetkan dengan Siwon yang dengan mudahnya menangkis serangan tersebut, dan bahkan setiap serangan yang dikeluarkan olehnya dapat dengan mudah dihalau dengan pergerakan yang memukau dari si pria yang sebelumnya terus-menerus diremehkan olehnya.
Di sisi lain, para penduduk serta anggota klan yang kini menyaksikan pertarungan mereka bertanya-tanya apakah benar si beruang hitam ini adalah seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Karena selama pertarungan itu berlangsung, Siwon yang berperan layaknya sebuah samsak tinju ini sama sekali belum mendapatkan rasa sakit yang diterima dari serangan-serangan yang kini tertuju ke arahnya. Di dalam benaknya, si beruang hitam masih tidak percaya dengan apa yang kini tengah dialaminya, yang dilanjutkan dengan sebuah rekaman darinya sembari mengatakan, "Trik macam apa yang terus kau gunakan?" Dan hanya dengan sebuah langkah kecil ke belakang oleh Siwon untuk dapat menghindari rekaman dari si beruang hitam, dan langsung memusatkan mana ke dalam tinjunya, dan terciptalah sebuah pukulan tinju mana yang berhasil menghempaskan tubuh besarnya ke udara. Dengan pingsannya si beruang hitam, pertarungan pun berakhir dengan kemenangan One Punch Fat Man disertai sorak-sorai dari para penduduk yang turut memeriahkan kemenangan Yu Siwon. Beberapa saat kemudian, si beruang hitam yang tengah sadar dari pingsannya, di mana dia merasa amat geram dengan kekalahan yang memalukan sebelumnya. Karena tak menerima kekalahan yang dialaminya, seluruh energi yang ada di dalam tubuhnya mulai terpancar keluar diikuti dengan niat membunuh yang kuat. Si beruang pun melesat dengan cepat, dan tinjunya kini telah berada hanya beberapa senti saja dari wajah Siwon yang masih terdiam di tempatnya saat ini. Tapi tiba-tiba saja kilatan cahaya yang bersinar dan bergerak dengan cepat ke arah mereka seketika menghempaskan si beruang hitam yang mencoba mencari perkara dengan sang tuan muda. Dan ternyata itu adalah Do Jin-oh, sang wakil ketua faksi White Cloud yang telah melindungi Siwon dari mara bahaya. Setelah terindikasi adanya percobaan pembunuhan terhadap sang tuan muda dari klan Baekun, akhirnya para anggota faksi lantas mengangkat dan mengarahkan pedang mereka ke arah keluarga Gyum. Di sini Gyum Miho yang terkenal dengan kelembutannya nampak mulai mengeluarkan wajah aslinya, yang dengan geramnya langsung memukul si beruang hitam yang baru saja membuat onar di tempat tersebut. Tapi No Dae-ong, si ketua Clear Cloud, meminta sang nona untuk menyerahkan pria tersebut kepadanya untuk segera dihakimi akibat perbuatannya yang tidak lagi dapat diampuni. Di tengah-tengah keadaan yang semakin memanas di antara kedua belah pihak, tiba-tiba saja muncul seorang pria yang langsung memisahkan bagian kepala dan leher dari tubuh si beruang hitam dengan beringasnya. Dan ternyata itu adalah pria terkuat di dalam keluarga Gyum saat ini, Ghastly Blood Claw alias Gunam Saeng, di mana Do Jin-oh menyadari bahwa dengan kondisinya saat ini dia takkan mampu bertahan apabila menghadapi pria yang kini muncul di tengah-tengah keadaan tersebut. Namun dengan keteguhan hatinya, dia tidak akan mundur apabila terjadi perpecahan di antara kedua belah pihak. Itu semua dilakukannya demi melindungi Siwon, walaupun itu akan mengakhiri hidupnya. Namun sungguh sangat disayangkan, energi yang hampir saja meledak-ledak harus mereda setelah kemunculan Yu Jin Sang yang mencoba melerai pertarungan yang seharusnya telah dimulai sejak tadi. Dan pastinya, kata-kata yang terlontar dari mulutnya lebih membela dan condong kepada keluarga Gyum yang membuat situasi menjadi lebih jelas bahwa si Jin Sang ini telah berkolaborasi dengan kepala keluarga Gyum itu sendiri. Biarkan saja mereka pergi. Mereka sudah cukup mendapatkan pelajaran, ucap Siwon dengan santainya dan ketenangannya walaupun nyawanya telah terancam sebelumnya. Yang dengan keeleganan dari pria tambun tersebut membuat para anggota klan semakin takjub dengan dirinya yang kini telah berubah sepenuhnya. Dilanjutkan dengan keluarga Gyum yang akan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi sebelum kepergiannya, si lacur ini menunjuk-nunjuk ke arah Siwon dengan sedikit kata-kata ancaman yang diucapkan olehnya. Scene pun beralih pada waktu malam hari di sebuah lokasi yang tidak dijelaskan, tapi sepertinya di dalam hutan terjadi sebuah pertemuan diam-diam di antara dua buah kubu. Yang ternyata apabila kita perhatikan dari sorot matanya, itu adalah si pria terkuat di keluarga Gyum dan juga Yu Jin Sang atau adik tiri dari Siwon, di mana mereka bermaksud untuk menjalankan sebuah rencana gerilya yang akan mereka lakukan dalam 7 hari mendatang. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di kediaman Yu Siwon, di mana sang pria tambun tersebut tengah berbincang dengan Wang Sam setelah mendapat sanjungan serta undangan dari faksi White Cloud dan Clear Cloud yang mengundang dirinya untuk berkunjung ke tempat kediaman dari kedua faksi tersebut.
Dan juga Wang Sam yang kali ini telah naik jabatan sebagai bawahan langsung dari Yu Siwon. Penghargaan tersebut sangat pantas didapatkan olehnya apabila mengingat hanya dialah orang yang paling bisa dipercaya oleh Siwon. Sesaat setelah kepergian Wang Sam dari ruangan tersebut, terlihat sebuah bayangan melata yang tiba dari arah balik pintu yang terbuka setengahnya. Dan diketahui itu adalah salah satu skill Siwon yang bernama Shadow Whisper. Skill ini memungkinkannya untuk dapat meletakkan bayangan tersebut kepada seseorang dan dapat merekam kegiatan orang itu secara audio maupun visual. Dan skill ini sebelumnya digunakan kepada salah satu anggota keluarga Gyum sebelum mereka pergi meninggalkan klan Baekun. Dari rekaman tersebut didapatkan oleh Siwon mengenai sebuah rencana pembunuhan terhadap dirinya, dan rencana itu akan dilakukan seminggu ke depan dari sekarang. Yu Jin Sang akan mengurus para penjaga, sedangkan kelompok asasin dari keluarga Gyum akan bertugas mengeksekusi Siwon. Dan setelah mengetahui rencana picik tersebut, Siwon ternyata membuat rencananya sendiri dan akan bersiap-siap untuk pergi ke sebuah makam. Kembali lagi ke lembah kabut berdarah. Masih dengan Siwon yang levelnya kini terus meningkat seusai farming. Dia pun mensummon seekor skeleton spearman atau pengguna tombak, dan telah berhasil mengumpulkan pasukan skeleton yang berkualitas serta mumpuni untuk memasuki sebuah medan pertarungan. Serta skill Severing Arts of Eastern Shining Sage yang ia dapatkan di dalam perpustakaan semakin memudahkan dirinya untuk dapat menyerap ki dari para ahli bela diri yang telah wafat. Dan dilanjutkan dirinya yang saat ini telah tiba di sebuah makam, dan ternyata itu adalah makam dari sang pendiri klan Baekun yang merupakan swordsman terkuat di dalam sejarah klan Baekun tersebut yang bernama Yu Iliang dari faksi White Cloud. Undead dengan kemampuan bela diri tingkat tinggi akan memancarkan warna emas apabila diekstrak kekuatannya. Tapi di makam si pria ini memancarkan cahaya tanpa warna, yang membuat hal ini menjadi sebuah misteri bahkan untuk Siwon sekalipun, yang kini tengah mencoba untuk menyerap kekuatan dari makam sang pendiri klan. Dan tiba-tiba saja kekuatannya terhenti setelah muncul sebuah layar notifikasi yang berisikan bahwa skill miliknya secara paksa dihentikan karena kurangnya keahlian dalam kemampuan skill nekromansi miliknya yang terlalu rendah untuk dapat menyerap energi ki dari makam tersebut. Di mana hal itu menandakan bahwa kekuatan sejati dari swordsman terkuat di dalam klan Baekun bukan hanya sekedar isapan jempol semata. Karena dirasa masih terlalu dini untuknya dapat menyerap kekuatan mistis tersebut, akhirnya Siwon bergegas pergi dan bermaksud untuk mencari makam dari ahli bela diri tingkat tinggi lainnya. Tapi tiba-tiba muncul pancaran energi yang begitu kuat menyembul keluar dari dalam makam Yu Iliang. Dan seketika terciptalah sebuah lingkaran summoning skeleton yang bukan dikeluarkan oleh Siwon. Diikuti dengan munculnya notifikasi yang pada intinya undead dari Yu Iliang ini tertarik kepada Siwon dan ingin mengikuti dirinya atas kemauannya sendiri. Tapi karena batas skill nekromansinya masih terlalu rendah, akhirnya sistem mengkompresi dan menyesuaikan level dari si undead sesuai dengan kemampuan Siwon saat ini, supaya Siwon dapat mengendalikan skeleton tersebut. Siwon pun hanya bisa terdiam setelah melihat skill dan ability yang dimiliki skeleton berada di rank A, di mana itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan dia bukanlah skeleton sembarangan, karena skeleton yang biasa akan segera berlutut di hadapan Siwon, sementara yang satu ini malah dengan santainya berjalan menghampiri dirinya dan secara tiba-tiba langsung menyentuh tubuhnya. Namun sentuhan itu bukan hanya sekedar sentuhan hangat biasa, melainkan sang skeleton yang telah tertarik dengan Siwon sedang mentransfer beberapa skill miliknya yang terlalu imbah kepada Yu Siwon. Beberapa hari pun kian berlalu. Pada suatu malam di tengah-tengah sebuah hutan, terlihat para asasin dari keluarga Gyum yang sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan sebuah misi pembunuhan yang ditujukan kepada Yu Siwon, di mana mereka berhenti sebentar untuk beristirahat setelah perjalanan mereka yang cukup panjang. Serta terlihat seseorang yang sedang marah-marah, dan apabila kita perhatikan secara mendetail, dia adalah mantan tunangan Siwon, yaitu Gyum Miho, yang memaksa ikut dalam misi tersebut hanya untuk melihat Siwon yang akan segera tercabik-cabik tubuhnya dan memohon belas kasih untuk pengampunan nyawanya, ujar wanita tersebut.
Dan kemudian mereka akan kembali memulai pergerakan setelah cukup beristirahat. Tapi tiba-tiba sebuah lesatan dari arah yang tak terprediksi dapat dengan instan menumbalkan nyawa dari seorang anggota asasin. Yang lebih parahnya lagi, serangan lanjutan dari benda yang terbentuk dari tulang bagaikan tombak tersebut kembali menumbalkan beberapa nyawa dari mereka. Itu merupakan serangan sergapan yang tak dapat terhindarkan. Sebagai seorang asasin, mereka telah gagal apabila kita mengingat fungsi dari job asasin itu sendiri. Segala upaya telah mereka perbuat sampai akhirnya mereka mampu menangkis serangan tersebut dengan ki yang menyelubungi pedang mereka. Dan kemudian muncullah seseorang dari balik kegelapan di dalam hutan yang telah membuat sekelompok orang tersebut kepayahan. Dan tanpa kita sadari sedikit pun, ternyata orang ini adalah seorang pria yang kita kenal dengan nama Yu Shiwon, di mana dirinya langsung membongkar identitas mereka yang beberapa diantaranya adalah Ghastly Blood Claw, si asasin terkuat di Gyum, dan Lily White alias mantan tunangannya sendiri yang tengah melakukan misi rahasia untuk mengeksekusi pria di depan mereka saat ini. Yang membuat mereka beranggapan bahwa Yujin Sanglah orang yang telah mengkhianati serta membocorkan misi rahasia yang kali ini mereka hadapi. Ya, karena nasi sudah menjadi bubur, akhirnya Ghastly Blood Claw lantas memasang kuda-kuda siap bertempur. Dan setelah mengamati keadaan di sekitarnya, dia menyadari bahwa Siwon hanya datang seorang diri saja. Meskipun mungkin Siwon telah memasang jebakan di sekitarnya, ini akan jauh lebih mudah dari biasanya, pikir Gunam alias Ghastly Blood Claw setelah melihat Siwon yang hanya datang seorang diri saja. Pertarungan yang intens kini telah dimulai, di mana laju dari segerombolan asasin yang terlihat amat bergejolak seketika dihujani dengan serangan skill bernama Bone Spear yang kembali dapat meruntuhkan formasi yang telah mereka bentuk. Itu adalah skill yang cukup imba, yang terlalu banyak menguras mana, tapi dengan melancarkan skill tersebut itu cukup membuat musuh merasakan kengerian setelah merasakan dan melihat lesatan serangan tersebut, walaupun hanya sepersekian detik saja. Ini pasti teknik iblis, pikir Gunam Saeng yang tengah bercucuran keringat setelah melihat teknik yang mengerikan di depan matanya. Tapi ia tidak berhenti menyerah pada titik ini. Dan setelah melihat kondisi perang saat itu, dia merasa masih diuntungkan karena melihat Siwon yang sudah mengurangi jumlah serangannya, serta para bawahannya yang masih banyak terselamatkan. Dan dirinya bermaksud untuk menyerbu Siwon dengan para asasin yang masih tersisa dengan penuh percaya diri. Namun sungguh sangat disayangkan, rasa kepercayaan diri yang telah mereka bangun dengan mudahnya runtuh seketika tatkala Siwon mensummon beberapa skeleton mengerikan yang membuat para asasin senam jantung setelah melihatnya. Gunam Saeng dan para bawahannya yang terkena mental setelah melihat pasukan skeleton yang dipanggil oleh Siwon terhenti langkahnya. Tapi karena sudah kepalang tanggung, akhirnya si pria yang dirumorkan sebagai orang terkuat di Gyum ini meneguhkan tekadnya, serta mengancam para bawahannya untuk membunuh setiap dari mereka yang mencoba kabur dari pertempuran mengerikan tersebut. Karena mengetahui tak ada lagi kesempatan untuk selamat dari pertempuran ini, para asasin kemudian memutuskan untuk masuk, menerobos, serta menerjang para skeleton meskipun menyadari bahwa mereka akan segera tamat apabila melakukan hal segila itu. Hutan yang dipenuhi dengan kegelapan yang menyelimuti setiap sudut tempat akan menjadi saksi dari pertempuran yang semakin memanas, meskipun udara di sana semakin mendingin. Dengan semangat juang yang semakin menggebu-gebu, para asasin memulai serangan mereka yang membuat pertarungan kali ini semakin intens apabila kita ikut merasuk ke dalam adegan tersebut. Namun semangat berapi-api yang kini bergejolak masih belum mampu untuk membuat para skeleton tumbang di hadapan mereka, dan malah sebaliknya. Di lini belakang, Gunam Saeng yang mencoba menganalisa jalannya pertarungan menyadari sesuatu setelah melihat kemampuan para skeleton yang tengah dihadapi para bawahannya, di mana makhluk-makhluk tersebut bukan hanya sekedar tulang belulang yang hidup dan bisa bergerak saja, tapi juga masing-masing dari mereka memiliki skill ahli bela diri terbaik yang berasal dari Zhejiang.
Karena merasa berbahaya apabila dirinya melawan para skeleton yang ada di hadapannya saat ini, akhirnya Gunam mencoba untuk menyerang langsung ke arah Siwon. Yang dalam pikirnya kini pria tersebut tengah berkonsentrasi dalam mengendalikan para tulang belulang hidup tersebut. "Hei gendut, aku akan menghancurkanmu dengan satu serangan," ucap Gunam yang langsung melesat dengan cepatnya ke arah Siwon. Tapi langsung dikagetkan dengan sebuah tebasan geledek yang langsung membelah sebagian medan pertempuran. Karena keberuntungan yang masih menyertainya, membuat Gunam berhasil menghindari serangan fatal dan mengerikan tersebut. Namun keberuntungan yang ia dapatkan tidaklah mengubah hasil akhir. Karena sedari awal pertarungan, dia telah menari-nari di atas telapak tangan berlemak dari MC kita. Kini dirinya menyadari bahwa tak ada lagi harapan untuknya agar bisa selamat dari kengerian yang saat ini melanda pria berdarah dingin tersebut. Tapi di dalam pikirnya, dia mengucapkan terima kasih kepada Siwon karena telah membuat momen terakhir dalam hidupnya menjadi amat menarik. Crot. Di sisi lain, Siwon yang masih belum beranjak dari tempatnya berdiri merasa takjub setelah melihat kemampuan tebasan geledek yang dikeluarkan Yu Iliang sebelumnya, di mana hal tersebut menjadi buah dari motivasi untuk lebih serius dalam berlatih ilmu bela diri, pikir Siwon. Setelah meratakan kelompok asasin yang mencoba membunuhnya, ternyata masih tertinggal satu orang lagi, dan dia adalah silacur Gyum Miho yang tidak dapat menggerakkan tubuhnya akibat sebuah skill shadow milik Siwon. Yang dengan kelembutan dari kata-kata yang terungkap dari bibir tipisnya, dia meminta belas kasih kepada Siwon dan ingin memulai jalin kasih serta menata kehidupan asmara mereka dan membuka lembaran yang baru bersamanya. "Itu cuma sandiwaramu, kau pandai sekali berakting," ucap Siwon yang tiba-tiba saja langsung diserang dengan racun mematikan yang disembunyikan di balik pergelangan tangannya Miho. "Hahaha, rasakan itu babi gemuk," ucap Miho. Namun gelak tawa yang tersirat dari ucapannya seketika terhenti di saat Siwon yang berada di balik kepulan racun tersebut mengatakan bahwa itu bagaikan mainan anak-anak saja, karena Siwon memiliki kekebalan terhadap racun yang berada di rank B+ saat ini. Dan dengan singkat keluar dari kepulan racun disertai dengan kedua jari yang dengan cepatnya mencolok tenggorokan hingga membuat mulutnya tak mampu lagi berbicara dan mengeluarkan ocehan-ocehan busuknya. Dalam tuturnya ada satu hal yang sangat disukai Siwon di dunia barunya ini, yaitu dia tidak perlu memikirkan tentang hukum ketika membunuh hama-hama masyarakat seperti maksud saya orang jahat seperti wanita yang ada di depan matanya saat ini. Simulate corruption. Skill yang digunakan Siwon kepada Miho kali ini dapat menggerogoti tubuh-tubuh dari orang yang terkena kemampuan ini. Di masa lalunya, dia hanya menggunakan skill ini kepada monster yang berukuran besar untuk melenyapkan tubuh monster tersebut. Siwon pun menjatuhkan papan nama Miho di depan tubuhnya yang sekarang sedang terbaling lemas, dan kemudian beranjak pergi sambil mengatakan, "Selanjutnya kau, Yujin Sang." Beberapa hari pun telah berlalu. Di kediamannya, Yujin Sang nampak dilanda dengan emosi yang menggebu-gebu setelah mendengar kabar bahwa asasin yang dikirim oleh keluarga Gyum tiba-tiba saja menghilang, dan baru beberapa hari setelahnya ditemukan sesosok tubuh manusia yang telah membusuk, yang bila diteliti lebih lanjut, tubuh tersebut telah membusuk selama 10 tahun lamanya. Tapi berdasarkan papan nama yang tepat berada di samping jenazahnya, bisa dipastikan bahwa itu adalah Gyum Miho. Papan nama Miho yang ditinggalkan di sampingnya membuat Jin Sang menyadari bahwa kejadian mengerikan itu merupakan sebuah peringatan yang tidak lain ditujukan oleh Siwon kepada dirinya. Jin Sang yang saat ini dilanda kepanikan meminta si ketua faksi Red Cloud untuk membantunya mencari jalan keluar dari masalah ini. Tapi si ketua faksi malah menyuruhnya untuk pergi ke kota dan meminum beberapa alkohol untuk menenangkan pikirannya. Dan ternyata Jin Sang saat ini tengah berada dalam pengendalian pikiran dan tanpa sadar mengikuti arahan dari ketua faksi Quark.
Dan setelah kepergiannya Jinsang, tinggallah mereka berdua, sang ketua serta wakil faksi Red Cloud, yang ternyata mereka memiliki sebuah rencana untuk meratakan klan Baekun karena dianggap sebagai pengganggu dari sebuah sekte besar naungan mereka yang belum diketahui wujudnya, dan menyuruh sang wakil untuk menaikkan tingkat kutukan kematian kepada Siwon. Karena level kutukan yang mereka kirimkan selama ini tidak berefek apa-apa padanya. Mungkin Siwon memiliki semacam pelindung kutukan, pikirnya. Yang sebenarnya mereka tidak ketahui, bukannya melemah, malah semakin kuat si Siwon ini nantinya gara-gara kutukan yang mereka kirim. Hah. Shin pun beralih ke kediaman Siwon, di mana kita diperlihatkan dengan Wang Sam yang kini tengah berjaga di pintu luar untuk menahan kerumunan orang yang datang berbondong-bondong ke sana hanya untuk bertemu dengan Yu Siwon. Yang pastinya hal tersebut mereka lakukan dengan maksud tertentu karena Siwon saat ini sedang naik daun dan mulai menunjukkan taringnya. Namun pada kenyataannya saat ini Siwon tidak berada di dalam rumahnya, melainkan pergi ke sebuah tempat untuk beberapa hari. Wang Sam yang kini berjaga di luar diamanatkan olehnya untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke sana dan bersikap seolah-olah Siwon masih ada di dalam rumah kediamannya. Sementara itu di sebuah gua yang tidak diketahui lokasi tepatnya, terlihat Siwon yang tengah bertapa demi menaikkan level miliknya kembali dikirimkan kutukan kematian yang sebelumnya dikirim oleh faksi Red Cloud. Wah, kebetulan sekali aku lagi butuh mana sekarang, ujarnya. Dan seperti yang kita tahu, kutukan-kutukan yang selama ini mereka kirim kepada Siwon bukanlah wabah, melainkan berkah untuk necromancer seperti dirinya yang kini dialiri oleh limpahan mana berkat kutukan tersebut. Setelah mendapatkan mana dengan instan, Siwon langsung kembali mensummon seekor skeleton assassin, dan ternyata itu adalah skeleton dari Gunnam Saeng yang telah wafat sebelumnya. Wajahnya masih tetap menjengkelkan meski telah berubah menjadi tengkorak hidup, ucap Siwon, yang lantas meminta menyerahkan ilmu bela dirinya kepada Siwon seperti yang dilakukan skeleton Yu Iliang sebelum ini. Dan sedikit dijelaskan bahwa Siwon mampu mendapatkan skill dan kemampuan bela diri dari skeleton yang dipanggil olehnya dengan syarat Siwon harus menyelesaikan sebuah quest seperti yang saat ini muncul di hadapannya, di mana quest yang muncul di depannya saat ini berisikan bahwa undead dari Gunnam Saeng ini akan memberikan ilmu bela dirinya apabila Siwon membayarnya dengan salah satu lengannya. Ya, itu terjadi karena si undead ini masih memiliki dendam kesumat yang amat besar kepada Siwon, yang langsung menyiksa undead tersebut dikarenakan persyaratan yang membuatnya amat jengkel. Dan kemudian Siwon lanjut berlatih ilmu bela diri yang masih belum sempurna meskipun ia telah mendapatkannya. Tapi tak berselang lama setelah latihannya, dia pun langsung kelelahan akibat bobot tubuh yang begitu berat. Itulah mengapa dirinya saat ini berpikir untuk merampingkan tubuh berlemak yang amat menyiksa dirinya. Demi menyempurnakan teknik yang diberikan kepada Yu Iliang, akhirnya Siwon kembali berlatih. Hingga akhirnya dia pun menyadari serangan lemah dari skillnya kali ini bukan dikarenakan energi ki ataupun tubuhnya, melainkan dikarenakan kurangnya kemampuan dari pemahaman mendalam dari teknik luar biasa tersebut. Dan tiba-tiba saja skeleton dari Yu Iliang menghampiri Siwon tanpa ia menyadarinya sedikit pun, dan langsung menotok-notok bagian punggungnya yang dimaksudkan untuk membuka seluruh sirkuit mana milik Siwon yang sebelumnya masih tertutup. Hingga muncullah notifikasi yang berisikan bahwa pemahaman dalam menggunakan skill sebelumnya telah meningkat, diikuti dengan pencapaian lainnya seperti kenaikan level dan skill-skill baru yang kini didapatkan Siwon setelah kejadian tersebut. Shin pun berganti ke tempat kediaman sang wakil ketua faksi White Cloud, Do Jin Oh, di mana dirinya saat ini sedang menahan rasa nyeri dari sakit yang kini dialaminya. Penyakit yang dideritanya sekarang sangat aneh. Meskipun itu amat menyiksa dirinya, Do Jin Oh sama sekali tidak mengetahui di mana rasa sakit tersebut berasal. Segala obat-obatan yang dikonsumsi olehnya tak kunjung dapat meredakan penyakit misterius ini.
Hingga akhirnya muncul ketua Clear Cloud, Noh Dayong, yang datang berkunjung ke tempatnya untuk sekedar menengok keadaan Dojin Oh. Ketua Noh pun sadar dengan keadaan rekannya yang semakin hari semakin memburuk. Apalagi ia selama ini membantu Siwon berlatih, di mana latihan tersebut sangatlah menguras energi Ki-nya. Namun dirinya tetap melakoni hal tersebut setelah melihat Siwon yang kala itu bertarung dengan beruang hitam. Dan itu mengingatkannya dengan orang yang sangat ia rindukan, Hoyeol, alias ayah kandung dari Siwon itu sendiri. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja muncul kedatangan seorang tamu yang tidak diundang, dan dia adalah orang yang sedang mereka bicarakan. Siwon pergi berkunjung ke sana karena ia telah menyadari bahwa si wakil ketua White Cloud ini telah menderita sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan dalam prediksinya mungkin orang tua ini tidak akan bertahan sampai hari esok. Serta kedatangan Siwon bukan hanya sekedar singgah minum kopi lantas pergi, melainkan bermaksud untuk menyembuhkan penyakit yang kini dirasakan oleh Dojin Oh, sang ketua wakil faksi White Cloud. Dan akhirnya pengobatan pun dimulai. Singkat cerita, pengobatan pun berhasil dilakukan. Yang luar biasanya lagi, si wakil ketua ini tidak hanya pulih total, tapi juga berhasil menembus batas yang membuat dirinya mengalami kenaikan level dalam ilmu bela dirinya berkat titik-titik meridian yang kini telah terbuka di dalam tubuhnya. Dan yang lebih mengherankannya lagi untuk mereka, bagaimana mungkin bisa Siwon melakukan semua itu bagaikan seseorang yang telah berpengalaman selama puluhan tahun. Dan kemudian terlihat nampak muncul beberapa pesan notifikasi di depan Siwon, di mana dia telah berhasil menyelesaikan quest tersembunyi. Dan ternyata Siwon yang kukira telah berubah menjadi orang yang baik hati ternyata datang dan menyembuhkan si pria tua hanya untuk menyelesaikan sebuah misi saja. Tapi bukan hanya itu saja yang ia dapatkan. Dirinya kini telah mencapai sirkulasi mana heart keempat dan bahkan mendapatkan ability penyembuh bagaikan seorang healer akibat dari menggunakan metode penyerapan dari penyakit atau yang lebih tepatnya sebuah kutukan yang ada di tubuh Dojin Oh sebelumnya. Dan kemudian wakil ketua Dojin Oh sangat amat berterima kasih kepada Siwon. Sementara itu, ketua Noh Dayong bertanya kepada si tuan muda bagaimana bisa dia melakukan hal seajaib itu. Hingga akhirnya Siwon pun menjelaskan bahwa dia mengetahui kutukan tersebut karena Siwon juga dikirimkan kutukan yang sama seperti Dojin. Sedangkan untuk metode penyembuhan ia dapatkan dari sang ayah yang telah wafat karena kutukan yang sama pula. Serta dalang dari semua tragedi yang terjadi tentu saja dilakukan oleh Yujin Sang dan faksi Red Cloud yang bersekongkol. Di sini Siwon mengatakan kepada kedua orang pria di depannya bahwa pada saat ayahnya mengetahui itu adalah kutukan bukannya penyakit, semuanya sudah terlambat. Hingga akhirnya sang ayah mendedikasikan sisa hidupnya untuk menemukan cara menyelamatkan Siwon. Dan solusinya adalah menemukan sebuah legenda yang diwariskan oleh keluarganya. Dan itu merupakan sebuah kekuatan yang mampu melenyapkan segala penghalang, ucap Siwon. Di mana itu adalah sebuah skill yang mampu menggetarkan hati kedua orang pria tua di depan Siwon saat ini. Yang ternyata itu adalah skill yang bernama 12 Sword of Thundercloud yang merupakan sebuah skill kuat milik sang pendiri klan Baek-un, yaitu Yu Iliang. Dan skill tersebut telah lama hilang di dalam peradaban klan Baek-un. Dan sebuah fakta yang harus kalian tahu, sebenarnya semua kisah menyentuh yang dikatakan oleh Siwon kepada kedua petinggi di depannya itu hampir semuanya palsu, karangan, rekayasa, seorang pendongeng handal. Karena dengan menunjukkan skill miliknya itu akan menjadi alasan kuat kalau Siwon itu layak menjadi seorang pemimpin klan. Dan lagi-lagi, Siwon mengeluarkan kekuatan dari ledakan surgawi yang kembali mengguncang iman kedua pria di depannya. Di mana Dojin Oh yang terlihat berkeringat dingin sempat terlintas di dalam benaknya bahwa kekuatan murni yang terpancar dari tubuh Siwon saat ini sama seperti pendekar hebat yang saat ini menjabat sebagai ketua persatuan Murim, Sword Emperor. Apakah tuan muda setara dengan orang itu? Pikir Dojin Oh.
Setelah menyaksikan dengan mata telanjang kehebohan dari kekuatan Siwon barusan, akhirnya Do Jin Oh, wakil ketua faksi White Cloud, No Dae Ong, ketua Clear Cloud, kini telah sepenuhnya menjadi pengikut dari Yu Siwon. Namun di tengah-tengah obrolan mereka yang nampak serius, Siwon tiba-tiba saja melompat ke langit-langit dan langsung menciduk seseorang yang ternyata sedari awal menguping obrolan mereka. Dan diketahui itu adalah seorang pria yang merupakan salah satu anggota dari faksi Red Cloud. Yang belum sempat mereka interogasi, tiba-tiba saja dia menelan racun yang diselipkan di dalam mulutnya dan langsung wafat saat itu juga. Dan tanpa lebih banyak obrolan yang terlantun, bergegaslah mereka menuju sarang dari faksi Red Cloud demi mengetahui serangkaian kejadian yang kini terjadi di dalam cerita ini. Sementara itu di suatu tempat yang merupakan pemukiman dari semua anggota klan Baekun tempati, terjadi sebuah kegegeran karena saat ini para anggota dari faksi Red Cloud mulai beraksi dan tanpa pandang bulu mulai menyerang orang-orang dari faksi lain, di mana tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk meratakan klan Baekun itu sendiri. Namun misi yang mereka jalani kali ini tidak langsung dibeberkan kepada anggota-anggota lain yang mereka bantai, hingga membuat anggota faksi lain bingung kenapa orang-orang dari faksi Red Cloud ini mengacungkan senjata mereka kepada orang yang bisa dikatakan sebagai saudara seperjuangan mereka sendiri. Keributan yang terjadi di malam yang sunyi di kala itu membangunkan para anggota faksi lain, yaitu faksi Clear Cloud dan juga faksi White Cloud yang mencium terjadinya bau-bau pengkhianatan dari faksi Red Cloud, di mana mereka langsung membentuk sebuah formasi bertempur untuk melawan orang-orang dari faksi Red Cloud. Hei, jangan bercanda, kalian itu cuma sekedar prajurit rendahan ampas, ucap salah satu pria dari Red Cloud. Namun kata-kata yang diucapkan olehnya bukan hanya sekedar bualan semata, karena faksi Red Cloud ini terdiri dari orang-orang kuat yang bisa dikatakan kekuatan mereka ini mampu menghancurkan klan Baekun. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka yang membuat udara malam kali ini semakin terasa memanas. Sementara itu di sisi lain terlihat Mo Taegil, si ketua faksi Small Cloud yang baru saja terbangun, masih kebingungan dengan kejadian yang dilihatnya karena menyaksikan keributan yang disebabkan oleh sesama anggota klan yang saling membunuh satu sama lain. Dan dia pun bermaksud untuk melerai pertarungan tersebut. Tapi tiba-tiba saja muncul seorang pria di belakang mereka dan dia adalah wakil ketua faksi Red Cloud yang bernama Hagyum, yang bertugas memimpin jalannya misi pembantaian mereka di malam ini. Mo Taegil yang resah akan keributan yang terjadi di antara sesama klan kali ini menyuruh sang wakil kapten Red Cloud untuk segera menghentikan penyerangan yang tidak masuk akal yang saat ini mereka perbuat. Tapi tiba-tiba saja kedua orang itu dicekik dengan mudahnya dan tanpa adanya sedikit pun perlawanan yang berarti dari mereka. Itu menandakan bahwa kekuatan dari sang wakil ketua Red Cloud ini tidak bisa diremehkan sama sekali. Sampai akhirnya Mo Taegil, sang ketua faksi Small Cloud, dan pria yang kini bersamanya harus terenggut nyawanya di depan kekuatan besar dari sang wakil ketua Red Cloud dengan mudahnya. Para anggota yang melihat kematian ketuanya hanya bisa terdiam tanpa memberikan sedikit pun pertolongan kepadanya. Itu karena mereka sadar bahwa dengan menggabungkan semua kekuatan mereka tetap saja tidak akan mampu melawan seorang pria yang dengan mudahnya menewaskan ketua mereka. Woi, cobalah melawan. Setidaknya kalian para pecundang bisa berpura-pura melawan dan membalas kematian pemimpin kalian, ucap Hagyum. Di tengah-tengah keadaan di mana para anggota mulai tersudutkan di hadapan kekuatan faksi Red Cloud, muncullah sebuah harapan setelah melihat kemunculan dari 3 orang pria yang akan mengubah arah dari pertempuran yang sedang terjadi. Di mana kedatangan mereka langsung disambut dengan sebuah cercaan dari Hagyum yang mengatakan, "Wow, mantap sekali Tuan Muda, Anda langsung terjun ke medan pertempuran yang berbahaya. Apa Anda sudah tidak waras, ha?" Namun dengan keeleganannya, Siwon langsung membalas roastingan tersebut. "Hei, bukannya tuan mudamu si Jinsang yang tidak waras?
karena memberikan kutukan pada kakak dan ayahnya yang sangat ia sayangi, ucap Siwon. Yang langsung membuat si wakil ketua Red Cloud ini emosi dan mengatakan bahwa semua ucapan yang dikatakan Siwon hanyalah sebuah fitnah yang kejam. Tapi Siwon langsung membeberkan semua rencana busuk Red Cloud yang tersimpan utuh di bawah tanah kediaman tempat mereka bersembunyi, yang membuat para anggota faksi merasa penasaran dengan apa yang tersimpan di tempat yang sebelumnya dikatakan oleh Siwon. Itu semua diketahui olehnya setelah menyebarkan Shadow Whisper ke seluruh area klan Baekun. Karena tidak ada lagi alasan untuk membiarkan mereka semua hidup, akhirnya Siwon mulai mengeluarkan pedangnya untuk memulai pertarungan mencekam di malam itu. Malam yang penuh dengan darah serta suara pedang yang saling berbentrokan menghiasi medan pertempuran dengan gemuruh yang terasa begitu bergejolak. Tapi meskipun ada Yu Siwon yang hadir di medan pertempuran, tetap saja tidak mengubah fakta bahwa anggota dari faksi Red Cloud lebih mendominasi di dalam pertarungan yang kini berlangsung. Sementara itu, Siwon dihampiri Hagyum, si wakil ketua Red Cloud yang datang menerjang dan mencoba unjuk gigi dengan Frosky yang terkumpul menyelimuti tinjunya, dan langsung melayangkan tinju sempal ke arah Siwon meskipun ia bisa menahannya, tapi tanpa ampun melanjutkan jurus tapak langit 1000 pilu yang memberondol ke arah Siwon hingga akhirnya MC kita berhasil dipukul mundur karena serangan tersebut. Dasar babi bodoh, dia bahkan tidak menyadari kalau dia masuk ke dalam jebakanku, ha? Dengan pukulan ini tubuhmu akan segera membeku menjalar melalui pedang mana yang kau keluarkan, ucap Hagyum di dalam pikirnya. Tapi nyatanya berapa kali pun serangan yang ia daratkan kepada Siwon tidak terasa efek apapun dari pembekuan yang ia katakan sebelumnya, dan membuat pikirannya terganggu karena kejadian tersebut. Oh, jadi cuma segini kemampuanmu. Ini bukan pertarungan anak-anak, bro, ucap Siwon yang semakin membuat Hagyum kesal dan mulai meledak-ledak emosinya dan kembali dengan serangan cengkeraman super duper cepat darinya. Begitu pula dengan Siwon yang langsung memasang kuda-kuda, dan itu adalah bentuk pertama dari teknik 12 Sword of Thundercloud yang terlihat begitu bergelora. Hagyum yang merasakan betapa mengerikannya teknik Siwon saat ini menghentikan serangannya dan mundur agak ke belakang untuk menghindari mara bahaya. Namun dengan bobot tubuh yang terbilang cukup berat, Siwon dengan singkat telah berada di depan matanya yang dengan sebuah tebasan petir seketika membuat kedua tangannya terpisah jauh dari bagian tubuh yang lainnya. Itu adalah sebuah akhir dari hidupnya dan langsung dikirim ke alam baka oleh Yu Siwon. Trot. Sementara itu, para anggota klan yang melihat serangan Siwon barusan menyadari bahwa teknik yang ia gunakan adalah milik Yu Iliang yang telah lama hilang dari peradaban. Dan itu semakin meyakinkan mereka bahwa Siwon adalah orang yang layak untuk menjadi seorang pemimpin klan. Di sisi lain, anggota Red Cloud masih terdiam setelah kejadian tersebut. Tapi ada satu orang yang berteriak penuh semangat untuk menaikkan moral para anggota Red Cloud yang mulai menurun. Mereka berpikir masih berada di atas angin apabila diukur dari jumlah pasukan Red Cloud yang masih tersisa. Namun jumlah bukanlah masalah bagi Siwon yang lantas mengeluarkan pasukan yang muncul dari balik bayang-bayang anggota Red Cloud. Bukan hanya satu, tapi sosok misterius dan mengerikan itu muncul dari tiap bayangan anggota Red Cloud yang kini mulai mengalami keresahan. Dan tanpa basa-basi langsung menebas, melenyapkan, memburu setiap musuh yang mencoba kabur dari sosok misterius yang tak mampu mereka hadapi. Di sisi lain, Do Jin-oh dan No Dae-yong sama sekali tidak terlihat kaget setelah melihat para pasukan kuat dan misterius yang tiba-tiba muncul dan membantu mereka. Ya, itu terjadi karena sebelum dimulainya penyerangan, Siwon mengatakan kepada mereka bahwa sebelum kematiannya, sang ayah telah menyewa kelompok asasin paling rahasia yang tidak sembarang orang bisa menyewa mereka. Itu adalah misi terakhir ayahnya untuk melindungi Siwon. Dan para asasin itu ditugaskan untuk melindungi Siwon selama 1 tahun. Sebagai gantinya, sang ayah memberikan imbalan skill-skill milik Yu Iliang kepada para asasin tersebut sebagai syaratnya.
Tapi faktanya itu semua hanyalah dongeng yang dibuat-buat olehnya, karena Siwon tidak memiliki alasan lain untuk menyembunyikan para skeleton yang sangat identik dengan kekuatan iblis yang merupakan hal tabu di setiap dunia permuriman. Dan tentu saja, sosok misterius yang dikatakan asasin sewaan oleh Siwon ini adalah para skeleton yang mengenakan mantel untuk menutupi wujud aslinya. Namun mantel yang mereka gunakan bukanlah sembarang mantel pada umumnya, melainkan sebuah skill yang bernama Phantom Robe yang Siwon dapatkan sebelumnya. Dengan menggabungkan mantel tersebut dengan para skeleton, membuat para skeleton dapat bersatu dengan bayangan musuh tanpa mereka sadari, sambil menyembunyikan tubuh asli dari para skeleton. Itu merupakan akhir dari mereka yang kini telah tewas di tangan sosok tangguh tersebut, dan menjadi akhir dari sebuah pertempuran yang terjadi di area pemukiman klan Baekun. Kemenangan mereka diakhiri dengan sorak-sorai yang bergemuruh yang kini ditujukan kepada Yu Siwon, sang pemimpin klan yang baru. Nantinya, tapi itu bukanlah akhir dari pertarungan di malam ini. Siwon yang menyadari masih tertinggal orang yang jadi biang keladi di dalam kejadian ini, seketika mengarahkan seluruh anggota klan untuk pergi ke tempat kediaman faksi Red Cloud, yang bila dipandang dari kejauhan, tempat tersebut nampak diselimuti dengan energi mistis negatif yang berada di sekelilingnya. Dan tanpa basa-basi, mereka pun bergegas ke tempat tersebut dengan kecepatan yang seimbang. Namun, terjadi suatu kejanggalan di tengah-tengah perjalanan mereka di saat kepulan asap yang mulai bertebaran di segala area mulai menutupi penglihatan serta pandangan mereka. Hingga akhirnya para anggota klan yang berlari mengikuti Siwon dari belakang sebelumnya tiba-tiba saja menghilang dan hanya menyisakan dirinya seorang yang kini telah sampai di depan halaman dari kediaman faksi Red Cloud. Orang-orang yang menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun menunjukkan bahwa Kwak Won San telah mempersiapkan sebuah penghalang untuk memisahkan Siwon dengan yang lainnya. Namun di dalam pikirnya, Siwon merasa itu lebih baik karena dia bisa mengeluarkan skill nekromansinya tanpa takut dilihat oleh orang lain dan mengeluarkan kekuatan-kekuatan tangguh yang selama ini masih terpendam di dalam dirinya. Di sisi lain, di dalam kediamannya terlihat Kwak Won San yang terlihat nampak dilanda amarah saat ini. Itu dikarenakan saat ini ia tidak dapat merasakan energi yang tersisa dari para bawahan yang ia kirim di dalam penyerangan, di mana dirinya menyadari bahwa orang-orang yang dikirimnya telah lenyap jiwanya dari dunia di dalam cerita ini. Yang paling mengganggu pikirannya saat ini yaitu bagaimana mungkin bisa Hagyum dikalahkan oleh orang-orang dari klan Baekun yang notabene lebih lemah dari Hagyum, si wakil ketua Red Cloud ini. Dengan terjadinya hal tersebut, kini semua rencana yang telah ia bangun seketika runtuh. Dalam pikirnya, padahal rencana yang ia bangun itu sudah sempurna, namun semuanya berubah di saat kebangkitan sang calon penerus klan yang mestinya telah tewas sebelumnya. Karena telah gagal dalam misinya, akhirnya Won San mengubah tujuannya dan bermaksud untuk membumi hangus dan melenyapkan semua orang yang menjadi abu. Itu semua dilakukannya agar keberadaan sekte naungannya tidak tersebar ke seluruh dunia sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Won San yang berniat melenyapkan semua orang merasa tidak akan terkalahkan karena dirinya ternyata menyimpan sebuah kekuatan besar yang masih belum ia tunjukkan selama ini. Tapi di saat besarnya rasa kepercayaan diri yang difikirkan Won San saat itu, muncullah seorang pria yang lebih percaya diri daripada dirinya, yang kini dengan santainya masuk ke markas musuh dan langsung menyapa sang ketua faksi Red Cloud ini. Siwon yang baru saja tiba di sana langsung disuguhkan dengan pemandangan yang tidak manusiawi di saat dirinya melihat para mayat yang kini telah terbalut oleh kain yang berada di setiap sisi ruangan. Entah siapa identitas dari para mayat tersebut, namun itu berdiri dengan rapi bagaikan sebuah pajangan yang menghiasi ruangan di mana Siwon berada sekarang. Namun Siwon yang baru saja tiba di sana langsung diberikan sebuah penawaran oleh Won San, di mana dia berjanji akan menjadikan Siwon seorang pemimpin klan dan akan menjadikan klan Baekun ini menjadi klan terbaik di kota Zhejiang.
di mana dia melemparkan pedangnya ke arah Siwon, dan sebagai persyaratan atas tawarannya barusan, Siwon diharuskan membunuh seluruh anggota klan yang kini berada di sana. Dan setelah mendengarkan tawarannya, Siwon pun memilih untuk melempar balik pedang tersebut ke arahnya sambil mengatakan, "Woi Pak Tua, sampai kapan aku harus terus mendengar omong kosong darimu? Atau perlu aku bantu untuk menutup mulut busuk dan menjengkelkanmu itu?" "Hei gendut, sombong sekali kau. Apa itu karena kau memiliki salah satu teknik lemah dari leluhurmu?" ucap Wonsan, yang kini matanya mulai berubah menjadi merah dan langsung menepuk kedua tangannya yang akan segera mengeluarkan sebuah jutsu terlarang. Di sisi lain, Siwon yang merasa tidak asing dengan jurus yang dikeluarkan Wonsan saat ini lantas mensaman para skeleton ke hadapannya. Hingga terlihat tubuh-tubuh dari para mayat yang sebelumnya masih terdiam kini terlihat mulai bergerak. Dan itu merupakan kemunculan dari mayat hidup yang disebut dengan Jiangxi di dalam cerita ini, atau yang biasa dikenal halayak umum dengan nama zombie. Pertarungan kali ini terasa tidak seimbang sama sekali apabila kita melihat jumlah dari Jiangxi yang dimiliki Wonsan yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi para skeleton ini bukanlah skeleton biasa. Berbeda dari para Jiangxi, skeleton yang dipanggil oleh Siwon memiliki kelihayan dari pergerakan serta serangan yang tersusun dengan rapi. Namun di lini belakang, Wonsan masih merasa percaya diri akan kemenangannya. Karena meskipun hanya sekelas ahli bela diri biasa, para Jiangxi ini tetap saja lebih unggul dari jumlahnya. Dan itu terbukti di saat para skeleton mulai terdesak dalam pertarungan kali ini. Sementara itu, Siwon merasakan bahwa akan sulit mengatasi para Jiangxi apabila dia melakukan pertarungan seperti biasanya. Satu-satunya yang terlihat enjoy cuma skeleton dari Yu Iliang yang dengan mudahnya melibas para Jiangxi. Namun itu saja tidak akan cukup pastinya. Di sini diketahui oleh Siwon bahwa saat ini Wonsan tengah mengulur-ulur waktu dan terlihat memiliki sebuah rencana lain setelah dirinya mengeluarkan para Jiangxi sebelumnya. Di saat itulah Siwon mendapatkan sebuah rencana yang menarik pastinya untuk segera keluar dari permasalahan yang dialaminya kali ini. Energi yang terasa menggelegar menyelimuti seluruh ruangan dan begitu kuat hingga terasa sampai di tempat Wonsan berdiri saat ini. Ini adalah skill Siwon yang menghabiskan sekitar 60% mana miliknya, Corpse Explosion. Ledakan yang dihasilkan dari tubuh salah satu mayat begitu dahsyat dan seketika meluluh lantahkan kediaman dari faksi Red Cloud beserta isinya. Sementara itu Siwon berhasil selamat berkat para skeleton yang melindungi tubuhnya dari ganasnya ledakan barusan. Di atas puing-puing kehancuran yang ia tapaki saat ini, Siwon berpikir serta menyadari bahwa kekuatan yang sebelumnya terpancar dari tubuh Wonsan sama seperti sesosok makhluk di kehidupan sebelumnya yang pernah ia temui. Dan tiba-tiba saja terjadilah getaran dari bawah puing dan ternyata muncullah Kuak Wonsan yang ternyata masih selamat dari ledakan gila sebelumnya. Yang sambil tertawa cekikikan dia pun mengatakan, "Apa kau melihatnya gendut? Ini adalah kekuatan dari pria yang menerima berkah dari dewa iblis," ucapnya. Namun dari arah yang berlawanan, Siwon malah terlihat terpukau dengan Wonsan. Dan itu merupakan reaksi yang aneh apabila dilihat dari sudut pandang Wonsan sendiri. Wow, menarik sekali. Mungkin aku akan segera mendapatkan jawabannya setelah menghajar bajingan ini, ucap Siwon dengan santainya. Dan malah membuat Wonsan kaget merinding setelah mendengar kata-kata Siwon barusan. Dilanjutkan dengan kekuatan kegelapan yang kini bersemayam di dalam tubuh Wonsan semakin meluap-luap. Dan tiba-tiba saja tubuhnya memudar bertebaran menjadi partikel-partikel hingga membuatnya kini tak kasat mata. Dan itu adalah skill yang disebut Miss Blink. Dengan Wonsan yang kini tidak terlihat mencoba menyerang ke arah Siwon. Meskipun kita sendiri tidak dapat melihat serangan tersebut, tapi Siwon yang kini menerima serangan dapat dengan mudah memprediksi arah datangnya serangan dan menghentikan langkahnya dengan skill Bone Wall yang terbuat dari tulang-tulang runcing yang seketika menusuk tangan Wonsan dengan jurusnya. Namun perjuangan Wonsan tidak sampai di situ saja.
tubuhnya kembali menghilang dan mengepul ke udara dan masih saja menyerang Siwon dengan serangan yang sama pula. Dan tentu saja seperti sebelumnya, kejadian yang sama kini terulang kembali. Disinilah Won-san baru menyadari skill ini sangat tidak ampuh untuk melawan Siwon yang dapat dengan mudahnya memprediksi arah dari serangannya. Sayang sekali. Jika kau berdiri agak ke samping, mungkin aku bisa mencongkel bola matamu, ucap Siwon dengan tatapan badasnya. Yang tertuju ke arah Won-san yang kini kedua lengannya penuh dengan lubang akibat pertarungan sebelumnya. Namun kegigihan Won-san untuk menghabisi MC kita begitu besar. Karena skill Miss Blink tidak mempan terhadapnya, akhirnya Won-san mencoba hal lain, di mana darah-darahnya yang jatuh berceceran di lantai mulai terangkat, memadat, dan meruncing seketika. Dan dengan percaya diri bahwa skill kali ini akan segera menembus kulit-kulit dan daging penuh lemak yang ada di hadapannya saat ini. Tapi Siwon yang masih berdiri dengan santainya dapat dengan mudah menangkis serangan beruntun tersebut dengan sebuah dinding yang tercipta dari jiwa-jiwa yang kelam yang kini disatukan hingga membentuk sebuah penghalang. Sementara itu, Won-san yang terlihat panik setelah menyadari bahwa pria yang dilawannya saat ini telah berada jauh melampaui levelnya yang sekarang akibat tak satu pun serangan yang berhasil mendarat kepada Siwon saat itu. Hingga akhirnya dia mengubah target serangannya kepada kumpulan yang diyakini sebagai anak buah Siwon yang menggunakan mantel ini, dan dengan mudah mengenai mereka. Ini bukanlah sekedar serangan biasa, karena sejatinya orang-orang yang terkena skill Won-san kali ini dapat membuat Won-san menyerap darah dari target yang terkena serangan ini dan memulihkan dirinya berkat darah yang disedot olehnya. Tapi dirinya malah dikagetkan karena tidak ada cucuran darah yang diakibatkan oleh serangannya barusan. Ya, itu karena dirinya tidak mengetahui bahwa sosok di balik mantel itu hanyalah seonggok tulang belulang saja alias skeleton. Dengan terjadinya hal tersebut membuat dirinya tak lagi memiliki harapan untuk memenangkan pertarungan kali ini. Disertai sebuah tebasan yang tertuju ke arahnya, namun itu dapat dihindari oleh tubuhnya yang kini mulai memudar dan berniat untuk terbang ke langit dan mencoba melarikan diri dari pertempuran kali ini. Dan kali ini skeleton dari Yu Iliang kembali menunjukkan taringnya, dan dia pun melesat dengan sebuah tebasan geledek. Dan dengan keakuratan penuh dari serangan tersebut bagaikan kilatan petir yang dengan instan membelah tubuh Won-san yang tak terlihat oleh mata telanjang saja. Siwon yang melihat keahlian skeleton ini malah tercengang dengan kekuatan luar biasa miliknya. Dengan tubuhnya yang kini hanya tersisa sebagian saja, Won-san ternyata masih bisa hidup dan bernafas. Hingga akhirnya Siwon datang menghampirinya yang kini tak lagi dapat berkutik sedikit pun, dan bertanya kepadanya bagaimana bisa di dunia ini Won-san bisa menggunakan sebuah kekuatan yang bila dilihat Siwon dari skill-skill yang ditunjukkan olehnya itu adalah skill dari sosok yang disebut Vampire Lord. Di kehidupannya dahulu sebagai Taiha, Vampire Lord ini berada pada level bencana dan termasuk monster paling kuat di sana. Tapi bagi dirinya, para vampir bagaikan seekor serangga di hadapannya. Dan itu dikarenakan skill para vampir tidak akan bekerja pada undead atau skeleton. Dan yang lebih menariknya lagi bagi Siwon, bagaimana bisa Won-san bisa mengendalikan kekuatan dari para monster jika mengingat kehidupannya sebelum ini orang-orang yang mencoba menggunakan kekuatan dari para monster akan segera mengamuk dan lepas kendali setelahnya, seperti yang dialami oleh kakaknya di masa lalu. Itulah mengapa Siwon merasa heran tapi juga tertarik dengan Won-san yang bisa mengendalikan kekuatan itu tanpa kehilangan kendali dan menjadi gila setelahnya. Dilanjutkan, Won-san yang saat ini masih hidup meneriakkan nama Bloodsake yang merupakan sekte naungannya yang telah menunggu selama ribuan tahun untuk mengumpulkan kekuatan besar yang mereka terima dari dewa iblis yang mereka sembah. Setelah mendengar ucapan tersebut, Siwon mencoba mengorek beberapa informasi lebih dalam tentang Bloodsake ini dari Won-san, di mana Siwon melihat Won-san ternyata memiliki wajah lain yang disembunyikan di balik topeng yang ia kenakan, di mana dirinya memiliki wajah asli yang nampak begitu menjijikan.
Dan setelah Siwon sesaat melihat wajah asli dari pria itu, dia pun melihat sekelebat ingatan Yu Siwon yang asli, di mana dirinya telah tewas dan akan kembali dibangkitkan oleh Won San sebagai Jiangshi atau mayat hidup. Jadi di sini ada dua cerita kehidupan Yu Siwon. Yang pertama adalah Kang Taiha yang bereinkarnasi ke tubuh Siwon dan masih hidup. Yang satunya kehidupan Yu Siwon yang asli di saat Taiha tidak bereinkarnasi ke tubuhnya, seperti yang saat ini muncul di dalam ingatan Siwon yang baru. Dan kemudian dilanjutkan oleh Siwon yang masih mencoba menggali informasi dari Won San. Namun sebelum Siwon mendapatkan informasi yang ia butuhkan, tiba-tiba saja Won San merasa kesakitan akibat sebuah pengekang yang ditanam di dalam otaknya, dan tewas saat itu juga. Itu membuat Siwon tidak mendapatkan info tentang Blood Sect lebih lanjut darinya. Yang mana kejadian tersebut mengakhiri pertempuran panjang di malam itu, disertai dengan notifikasi yang muncul dan menunjukkan Siwon yang kini telah naik level serta mendapatkan skill-skill terbaru dan up to date. Namun sekejap terlihat kegundahan di dalam hati Yu Siwon setelah mengetahui bahwa orang yang telah memasang pengekang kepada Won San adalah orang yang sangat kuat yang tak pernah ia sangka-sangka oleh Siwon kini berada di dunia baru yang saat ini ditinggali olehnya. Kabut asap yang menyelimuti seluruh tempat kini nampak mulai menghilang dan memperlihatkan seluruh anggota faksi yang tengah berkumpul, di mana kedatangan mereka bagaikan seorang polisi India yang baru tiba dan dihadirkan dengan sebuah kemenangan dari sang penerus klan yaitu Yu Siwon. Sementara itu di sebuah tempat yang tidak diketahui lokasi tepatnya berada, terlihat sedang diadakannya sebuah rapat pertemuan bulanan yang dihadiri oleh jiwa-jiwa dari para petinggi yang merupakan anggota dari Blood Sect yang kini masih menjadi sebuah misteri di dalam cerita ini. Di mana rapat tersebut pastinya berisi sebuah rencana besar yang ingin mereka capai. Namun terjadi sedikit masalah di Zhejiang dikarenakan sekelompok regu penyusup yang mereka kirim telah hancur sepenuhnya di tangan seorang pria yang akan segera mengguncang dunia permuriman.